Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Oktaviani, NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fungsional mikroorganisme dalam fermentasi makanan. Fermentasi makanan memiliki sifat fungsional seperti probiotik, antimikroba, antioksidan, dan dapat memproduksi peptida. Mikroorganisme fungsional mengubah unsur kimia makanan fermentasi sehingga meningkatkan ketersediaan bionutrisi, memperkaya kualitas sensorik makanan, memberikan efek biopengawet, peningkatan keamanan pangan, merendahkan komponen beracun, menghasilkan antioksidan, dan senyawa antimikroba. Bakteri yang berada dalam makanan fermentasi dan minuman fermentasi, yaitu contohnya ada minuman beralkohol, terdapat bakteri asam laktat, dan sebagian besar adalah spesies Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, dan lain sebagainya. Terus ada keju. Di dalam keju terdapat bakteri Bifidobacterium, Bacillobacterium, Brevibacterium, dan Propionibacterium. Dan fermentasi kacang-kacangan terdapat bakteri Bacillus. Lalu ada fermentasi daging, terdapat bakteri Artobacter dan Hafnia. Mikroorganisme probiotik. Mikroorganisme probiotik harus memiliki kemampuan untuk menahan cairan lambung, paparan empedu, dan dapat berkembang biak di saluran pencernaan. Contohnya yaitu bakteri Lactobacillus enterococcus dan genus Bifidobacterium. Produk yang mengandung bakteri probiotik yaitu makanan, minuman, dan suplemen. Contohnya yaitu ada susu, terdapat bakteri Lactobacilli, dan kimchi terdapat bakteri probiotik Lactobacillus plantarum. Sifat antimikroba. Fermentasi dari sayuran dan produk susu memiliki aktivitas antimikroba karena dapat memproduksi senyawa antimikroba seperti bakterisin dan nisin. Contohnya yaitu ada kimchi, menghasilkan senyawa antimikroba seperti bakterisin. Lalu ada produk kol yang difermentasi menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap patogen gram positif dan gram negatif. Buah dan sayur fermentasi memiliki aktivitas antimikroba terhadap E. coli, Salmonella, dan Bacillus. Aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dalam makanan yang difermentasi meliputi aktivitas DPPH, ABTS, dan TPC. Aktivitas antioksidan banyak terkandung dalam fermentasi kedelai seperti natto, dauchi, kinema, dan tempe. Produksi peptida. Peptida bioaktif terbentuk oleh mikroorganisme proteolitik. Sifat fungsionalnya seperti imunodulator, antitrombik, dan sifat antihipertensi. Nah, produksi peptida ini terjadi dalam produk fermentasi susu dan fermentasi produk ikan. Fermentasi susu contohnya ada kefir, kaumis, dan yogurt. Produksi enzim oleh mikroorganisme. Mikroorganisme menghasilkan enzim untuk memecah senyawa kompleks menjadi molekul biosederhana untuk beberapa aktivitas biologis seperti proteinase, amilase, anase, selulase, dan katalase. Contohnya terdapat dalam jamur micelia dalam makanan dan minuman yang difermentasi seperti Actinomycin, Amylogenes, Aspergillus, Anochus, Mucor, Neurospora, Rhizopus menghasilkan berbagai karbohidrat seperti alfa-amilase, amyloglucosidase, maltase invertase, pasenase, beta-sel, selulase, protase asam dan basa, dan lipase. Degradasi senyawa antigizi.
Mikroorganisme dapat menurunkan zat antigizi dan mengubah substrat menjadi produk yang dapat dikonsumsi. Contohnya ada gari dan fufu. Gari dan fufu ini merupakan produk singkong yang difermentasi dengan cara pengupasan, pencucian, fermentasi, pengeringan, dan pemanggangan untuk meminimalkan sisa kandungan sianida. Lalu ada tempe. Dalam tempe terdapat Rhizopus oligosporus yang dapat menghilangkan gas dalam perut yang menyebabkan oligosakarida yang tidak dapat dicerna seperti statios dan verbascos ke dalam monosakarida dan disakarida yang dapat diserap. Manfaat makanan fermentasi bagi kesehatan. Contohnya ada kimchi. Kimchi memiliki efek anti penuaan dan dapat mencegah penumpukan lemak. Anggur merah memiliki sifat anti penuaan karena adanya melatonin. Lalu ada natto, memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti kandungan nattokinase yang tinggi, isoflavon, sapoin, vitamin K, asam lemak tak jenuh, probiotik, dan aktivitas imunodulasi. Konsumsi susu fermentasi atau bakteri probiotik, makanan kedelai fermentasi, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Lalu, mengkonsumsi makanan gandum yang utuh yang difermentasi dapat menurunkan nilai kolesterol LDL serum, hipertensi, penyakit jantung koroner, resistensi insulin. Lalu, asupan biji-bijian fermentasi dapat melindungi dari perkembangan penyakit jantung dan diabetes. Konsumsi produk susu fermentasi yang mengandung bakteri hidup memiliki kapasitas imunodulasi dan menyembuhkan diare. Lalu ada kimchi untuk mengendalikan penyakit radang usus. Resiko berlebih mengkonsumsi makanan fermentasi. Amina biogenik merupakan senyawa organik berbobot molekul rendah dengan dekarbosilasi mikroba dari asam amino prekursornya atau dengan transfinasi aldehida dan keton dengan transfinase asam amino. Kadar histamin dan tiramin yang tinggi, lebih dari 100 mg per kilogram, dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan manusia. Batas maksimumnya yaitu 100 mg per kilogram histamin dalam makanan menunjukkan tingkat keamanan untuk dikonsumsi. Contohnya terdapat dalam produk ikan, keju, anggur, bir, dan sosis kering. Kesimpulannya yaitu makanan dan minuman yang difermentasi memiliki manfaat kesehatan karena adanya mikroorganisme fungsional. Makanan yang difermentasi harus memiliki mikroorganisme probiotik yang dapat bertahan dalam sistem pencernaan. Namun, jika berlebih mengkonsumsi makanan berfermentasi akan berakibat buruk bagi kesehatan.